Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang luar biasa, GBI GMCC di tempat ini selalu setiap kali datang ke sini hati saya penuh dengan sukacita. Nah, hari ini saya mau membagikan sebuah tema kepada Bapak Ibu Saudara yang saya beri judul Discipleship Journey atau perjalanan pemuridan. Katakan pemuridan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah surat, yaitu surat Rasul Paulus kepada Filemon. Dan karena ini surat, jadi kita akan bahas satu surat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah surat yang luar biasa, yang dimana Paulus itu memuridkan Filemon supaya Filemon mengalami suatu perubahan hidup yang luar biasa dalam hidupnya. Dan surat ini juga yang nantinya akan mengubahkan salah satu kekaisaran paling berpengaruh dalam sejarah manusia, yaitu kekaisaran Romawi. Saudara, saya percaya di tempat ini saudara sudah sering mendengar bagaimana kita harus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, Jesus for Everyone, Pentakosta ketiga, Harvest Now 2033. Dan di dalam kaitan itu kita juga sering sudah mendengar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan nama Yesus supaya lebih banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Namun saya juga menemukan bahwa seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan antara penginjilan dan pemuridan seringkali kita pahami sebagai hal yang sama. Padahal ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Nah, khusus untuk hari ini saya mau berbicara tentang pemuridan. Sekali lagi katakan pemuridan. Nah, supaya saudara mengerti apa bedanya penginjilan dan pemuridan, saya kasih definisi sederhananya terlebih dahulu. Saudara-saudara, penginjilan itu adalah upaya untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang yang belum mengenal Dia atau yang belum percaya kepadanya. Nah, itu namanya penginjilan. Dia belum kenal Yesus, dia belum percaya Yesus. Maka Anda beritakan Yesus sama dia. Itu namanya penginjilan. Pemuridan agak sedikit berbeda, yaitu apa? Pemuridan adalah membantu orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, agar terus-menerus bertumbuh semakin menyerupai Yesus. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, banyak orang tidak melakukan pembedaan ini. Pertanyaannya, pastor, bisa nggak sih orang yang diinjili, dia berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Saya berani mengatakan tidak. Karena namanya penginjilan ya dia bertemu Tuhan Yesus. Tidak otomatis karena dia mengenal Yesus dan dia bertemu dengan Yesus, dia berubah menjadi seperti Yesus. Akhlaknya, tabiatnya, perlakuannya, gaya hidupnya otomatis berubah. Tidak mungkin. Tetapi ketika orang dimuridkan, ketika orang diajarkan mengenai apa yang Yesus lakukan, gaya hidupnya, pengajarannya, bisa jadi orang itu yang tadinya tidak kenal Yesus, tapi karena dia masuk ke pemuridan terlebih dahulu, akhirnya dia jadi kenal Yesus. Jadi dari pemuridan bisa jadi penginjilan, tapi dari penginjilan belum menjadi pemuridan. Nah, kenapa saya rindu untuk membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara mengenai pemuridan? Hari ini khotbah saya bukan begini, Anda harus dimuridkan, Anda harus dimuridkan. Tidak, hari ini saya sedang berbicara dengan murid-muridnya Yesus. Katakan amin. Para murid Yesus katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan yuk, para murid Yesus. Tapi saya rindu adalah kenapa kita harus melakukan pemuridan. Dan bagaimana caranya kita melakukan pemuridan. Semua anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk memuridkan. Dan lihatlah hal ini. Kalau saudara menganggap gini, saya memuridkan, aduh gak bisa deh. Tugasnya guru kom, tugasnya gembala kul, tugasnya para pastors dan para koordinator ibadah. No, Anda salah. Kalau Anda berpikir Anda harus jadi guru dahulu. Kalau Anda harus jadi STH, MTH, MBA, HIV, TBC terlebih dahulu. No, Anda menjadi salah. Tahu kenapa? Karena waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memuridkan. Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Itu murid-muridnya Tuhan Yesus belum lulus. Tidak ada graduasi, tidak ada wisuda. Hari ini kamu jadi STH. Gak ada.
Di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan di Antiochialah para murid-murid itu disebut Kristen. Jadi yang namanya orang Kristen itu murid. Bahkan belum lulus aja seorang murid dipanggil Tuhan untuk memuridkan. Jadi kalau saudara berkata begini, saya masih harus banyak belajar, Pastor. Puji Tuhan, benar. Karena itu memuridkan. Jadi kita ini dimuridkan sebenarnya oleh Tuhan, waktu kita juga memuridkan orang lain. Apa itu memuridkan? Membantu orang supaya dia bertumbuh menyerupai Kristus. Kita memuridkan anggota keluarga kita. Para orang tua di sini, muridkan anak-anakmu. Para anak-anak di sini, muridkan orang tuamu. Terutama kalau mereka belum mengenal Kristus atau belum berjalan menurut kebenaran Kristus. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Dan kenapa saya terdorong untuk mengatakan ini? Saudara, bulan Agustus akhir dan September awal, kita semua yang di Jakarta tahu apa yang terjadi atas negeri ini. Terjadi sebuah demo oleh para mahasiswa. Tidak ada yang masalah dengan demo. Demo itu artinya menunjukkan, ya. Demo masak, demo mobil itu menunjukkan. Nggak apa-apa menunjukkan. Tapi yang kita khawatir demo bisa menjadi kerusuhan. Walaupun sempat ada 1-2 titik di Jakarta ini yang sepertinya tidak terkendali. Tetapi karena gereja Tuhan dalam waktu 1 kali 24 jam semua berdoa, maka atmosfer sorgawi, atmosfer roh itu yang menjaga Indonesia tetap tenang, tidak menjadi kayak tahun 98. Tuhan dengar doa kita, Indonesia dan Jakarta dijaga oleh Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu yuk buat Tuhan. Haleluya. Tetapi kemudian Roh Kudus tuntun saya untuk mulai detik itu banyak berbicara tentang pemuridan. Tahu kenapa? Karena saya bilang, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu saya kaget. Semua yang namanya tanda kutip keributan waktu itu terpicu dengan ada seorang ojek online yang digilas oleh sebuah kendaraan lapis baja. Saya tidak usah sebut nama maupun institusinya, kita semua sudah mengerti. Lagi pula ini masuk YouTube, jangan sampai saya di cancel, nah, gitu aja. Ya. Saudara-saudara, kita ngerti kejadiannya. Ketika itu ojeknya dilindas oleh kendaraan lapis baja itu. Dan 7 anggota yang di dalam sana diadili. Saya kaget, saya baca nama dari ke-7 orang itu. Setidaknya 2. Dari 2 namanya sudah kelihatan dia itu anak Tuhan. Ibadahnya hari Minggu lah, kayak jemaat GMCC. Dan ketika mulai diadili kan, ternyata pemimpinnya di dalam kendaraan lapis baja itu menggunakan tanda salib terlebih dahulu. Saya sedang tidak berbicara mengenai agama atau gerejanya, tapi jelas kalau dia pakai tanda salib, itu adalah jemaat hari Minggu dan bukan hari yang lain. Betul bukan? Lalu saya mulai, aduh, ini ternyata anak Tuhan. Lalu Roh Kudus tuntun saya lagi beberapa bulan, beberapa minggu bahkan sebelum kejadian yang gak enak itu. Seorang petinggi di negeri ini juga, levelnya cukup tinggi, wamen. Tapi ternyata ketangkap sedang operasi tangkap tangan melakukan korupsi. Padahal nama wamennya kalau diterjemahkan artinya Tuhan beserta dengan kita. Dan sampai di sini kasih karunia Tuhan beserta dengan kita. Ada yang bingung, ada yang ketawa, ada yang gak ngerti. Yang bingung dan gak ngerti, tanya sama yang ngerti. Gitu aja ya. Nah, yang ngerti bilang, makanya baca berita, jangan scroll TikTok melulu. Nah, begitu. Ya. Oke. Dan beberapa tahun yang lalu ada juga petinggi dengan 2 bintang di pundaknya. Itu menembak anak buahnya sendiri. Dan yang menembak dan yang ditembak juga adalah jemaat yang hari Minggu. Lihat, ternyata saudara-saudara datang ke hari Minggu ke gereja, ngaku anak Tuhan, belum tentu hidupnya menunjukkan menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini saya percaya dimanapun Anda duduk ataupun mendengarkan secara online, dengarkan baik-baik, kita juga tahu dalam keluarga kita, banyak yang ngakunya Kristen, yang ngakunya saya pengikut salib itu, tapi kehidupannya belum mencerminkan sebagai anak Tuhan. Masih begitu banyak sahabat, mungkin juga orang tua, paman, om, tante, kakek, nenek, opung, yang ternyata ngakunya sudah Kristen, sudah bolak-balik ku baca Alkitab itu, sampai petanya Paulus pun ku hafal. Ya kan? Tapi ternyata kelakuannya tetap juga belum seperti Kristus. Hari ini Tuhan sedang memanggil kita, jemaat GMCC. Yuk kita bangkit, kita memuridkan. Katakan amin. Kita bantu keluarga kita, kita bantu teman-teman kita, supaya mereka bertumbuh makin lama, makin menyerupai Kristus. Yang mengerti, yang mau, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Ya. Nah, surat Rasul Paulus kepada Filemon ini adalah surat yang luar biasa.
Hanya satu pasal, namanya juga surat ya saudara. Dan dalam surat Rasul Paulus, Paulus sudah dipenjara pada waktu itu. Dipenjara sebelum dia hukuman mati oleh Kaisar Nero waktu itu. Sebelum dia hukuman mati, dia tulis surat ini. Dan di dalam surat ini ada dua tokoh utama, yaitu Filemon dan Onesimus. Filemon ini adalah seorang majikan yang punya banyak budak, dan Onesimus adalah salah satu dari budaknya. Yang sangat menarik, baik Filemon dan Onesimus, mereka bertobat dan menjadi orang Kristen. Nah saudara-saudara, di dalam kekaisaran Romawi, perbudakan itu legal. Perbudakan itu sah, tidak melanggar hukum. Tapi secara prinsip kebenaran Alkitab itu salah. Tidak boleh ada perbudakan. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Itu prinsip Alkitab, bukan Undang Dasar 45. Itu prinsip Alkitab. Nah jadi ini sekarang gimana dong? Sebagai orang Romawi perbudakan sah, tapi Alkitab bilang tidak sah. Nah bagaimana nih Filemon dan Onesimus bisa berinteraksi? Dan salah satu yang nanti Paulus minta adalah Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudaranya. Dan bukan cuma seperti kayak di gereja nyanyi lon, kau saudaraku, kau sahabatku. No, Paulus menulis dalam surat ini, Filemon, kamu orang Kristen. Onesimus, kamu juga orang Kristen. Filemon, terima Onesimus as your brother, as your own brother. Seperti saudara sedarahmu sendiri. Wow, lihat, kok bisa terjadi seperti ini? Karena kekristenan merebak ke seluruh wilayah kekaisaran Romawi, dan itu mengubah sendi-sendi kehidupan banyak orang. Saudara, para ahli teolog mengatakan kalau ada satu surat di dalam perjanjian baru yang membuat Romawi berubah. Romawi yang tadinya pro perbudakan, tapi 100 tahun kemudian mereka menghabiskan perbudakan. Dalam arti itu dia jadi ilegal, adalah karena satu surat ini. Karena satu surat ini, Romawi jauh sebelum Amerika Serikat, jauh sebelum Inggris dan perbudakan Eropa. Justru Romawi pada zaman kuno ini sudah menghabiskan perbudakan gara-gara surat Paulus kepada Filemon. Saudara dengarkan baik-baik, kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk orang Kristen mengangkat senjata. Tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk buat rusuh, untuk buat gaduh. Tidak. Bagaimana caranya orang Kristen mengubah dunia? Bagaimana caranya kita anak-anak Tuhan mengubahkan lingkungan kita? Dengan mengajarkan dan membagikan nilai-nilai Alkitabiah kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada teman-teman kita, dan kepada sesama suku dan bangsa kita. Lihat, itu caranya orang Kristen. Kenapa sekarang banyak orang Kristen kok kelihatannya hidupnya susah ditekan? Sudahkah kita memuridkan orang-orang di sekeliling kita? Saudara, tepat 30 tahun. 30 tahun setelah surat ini ditulis, saudara yang usianya mungkin lebih senior akan ngerti yang saya katakan. Tepat 30 tahun setelah surat Filemon ini ditulis, terjadi pemberontakan perbudakan terbesar di Romawi. Budak-budak di Romawi, para gladiator memberontak. Mereka mencoba melawan tentara Romawi, tapi tentara Romawi terlalu kuat. Semua budak-budak itu dihabiskan, baik budak laki-laki maupun budak perempuan yang memberontak. Mungkin Anda pernah mendengar nama pemberontakannya, pemberontakan Spartacus. Ya, jadi Spartacus itu bukan judul film ya, itu beneran sejarah. Dan itu terjadi 30 tahun setelah surat ini ditulis. Itu membuktikan mengangkat senjata dan kekerasan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi surat Paulus walaupun kelihatannya lambat, butuh 100 tahun, tapi mengubahkan sebuah kekaisaran. Hari ini kalau engkau pengen melihat keluargamu berubah, orang-orang yang kau kasihi berubah, anakmu berubah, orang tuamu berubah, maka engkau harus memuridkan. Bantu mereka untuk menjalani firman Tuhan, menjalankan prinsip-prinsip yang Allah ajarkan dan ada di dalam Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memuridkan, ya. Mari kita lihat poin yang pertama dari Filemon ayat 4 sampai ayat ke-7. Poinnya saya berikan dahulu kepada Bapak Ibu Saudara. Poinnya adalah ini. Perjalanan pemuridan harus dibangun atas dasar hubungan penuh kasih. The path of discipleship is being built on loving relationship. Perjalanan pemuridan itu harus dibangun atas dasar hubungan penuh kasih. Katakan hubungan penuh kasih. 2, 3. Hubungan penuh kasih. Saya bacakan dulu ayatnya,
Ya, ayat 4 sampai ayat 7. Paulus bilang begini dalam suratnya kepada Filemon. Aku, Paulus, bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau, Filemon, dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu, Filemon, sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu yuk buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Saudara, Paulus tuh lagi mau meminta sesuatu yang besar dari Filemon. Paulus lagi mau meminta supaya Filemon mengubah gaya hidupnya. Dari seorang majikan Romawi yang punya banyak budak, sekarang harus menjadi seorang saudara bagi budak-budaknya sendiri. Ini gak mudah, karena 60% perekonomian Romawi tergantung dari perbudakan. Halo, Anda yang di sini contohnya pengusaha, punya usaha atau bisnis atau kerja, Anda diminta untuk melakukan sesuatu yang sudah sering Anda lakukan, sekarang Anda diminta berubah. Dan itu mungkin salah satunya berefek kepada pendapatan saudara. Gak mudah kan, gak mudah. Atau saya bawa lebih rendah lagi ya. Mungkin di sini ada yang lagi bergumul melihat papanya atau mungkin mamanya seneng banget ngerokok. Aduh Pi, ngerokok mulu. Udah umur mendekati bau tanah begitu, paru-paru udah jebol, kena COVID, TBC dan yang lain-lain. Ngerokok terus. Tapi masalahnya orang tuamu udah 50 tahun merokok terus. Iya kan? Yang dia bukan cuma, padahal sudah datang ke gereja, sudah dapat Roh Kudus, tapi rokok kudus tetap masuk juga. Ya kan? Ini gak mudah. Bagaimana Anda minta sama seseorang untuk mengubah? Kan gak mudah. Ada juga dibilang, lu sih judgmental. Lu mah menghakiman, tahu apa kamu? Gak mudah untuk minta orang berubah. Apalagi yang Anda gunakan adalah dasar kebenaran firman. Gak mudah. Makanya Paulus ajarkan di sini. Sebelum kita meminta seseorang berubah, maka kita bangun hubungan yang penuh kasih dengan orang itu terlebih dahulu. Katakan amin. Sebab siapa kita bisa meminta seseorang untuk mengubah gaya hidupnya kalau kita nggak punya hubungan baik sama dia? Siapa lu? Orang tua gua bukan, om gua bukan, tante gua bukan, opung gua apalagi, kakek nenek engkong. Siapa lu? Ngajarin gua berubah. Waktu lu pakai diaper gua ada di muka bumi tahu. Nah, kan repot. Sama ngomong sama anak kecil, papi mami tua banget deh. Mainannya masih Facebook, sekarang udah pakai AI lagi. Hah? AI, bukan AI, AI. AI. Lihat, gak mudah minta untuk orang berubah. Tapi kalau Anda memulainya dengan hubungan yang penuh kasih terlebih dahulu, akan memungkinkan saudara lebih mudah untuk membantu dia berubah. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya percaya di dalam ruangan ini, kita punya teman-teman yang baik dalam hidup kita. Dan teman-teman yang baik kita harus akui. Kadang-kadang dia ngomong juga nggak semuanya kita terima kok. Kadang-kadang dia punya pendapat berbeda, seleranya berbeda, maunya dia berbeda dengan kita. And yet, waktu dia ngomong, waktu dia kasih masukan, waktu dia memberikan kritik kepada kita, kita tetap dengerin. Kita tetap kasih waktu, kita tetap sendengkan telinga kita kepada mulutnya dia. Kenapa? Karena dia baik kepada kita. Karena dia baik kepada kita. Sekalipun mungkin pendapat kita berbeda, tapi karena dia baik, kita kasih waktu, kita kasih telinga kita untuk dengarkan dia. Sama Bapak Ibu Saudara, apakah kita memiliki hubungan baik dengan orang-orang yang kita kasihi? Halo para orang tua, apakah engkau memiliki hubungan yang baik dengan anakmu? Halo para anak-anak, apakah engkau punya hubungan yang baik dengan orang tuamu? Jangan-jangan setiap kali ketemu yang ada nasihat kritikan, lama-lama dibilang, lu sekarang kerjanya beda ya di pengadilan. Hah, kenapa ngakimin gua melulu? Ya kan? Jangan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu Anda masih langganan koran atau tidak. Tapi saya baca di koran online, generasi ini sedang berhadapan kemungkinan fatherless generation. Ini bukan istilah lagi yang digunakan di dalam rohani, fatherless generation di koran Kompas selama seminggu ini. Sudah dikatakan hati-hati. Kenapa? Masalahnya hubungan anak dengan orang tua dengan anak sudah makin renggang.
mungkin karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan yang lain-lain. Please, jangan hal itu terjadi di jemaat GMCC. Katakan amin. Biar justru yang di kitab Maleakhi yang terjadi. Hati bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak, hati anak-anak kepada bapak dan ibunya, dan hati ibu dan bapak kepada anak-anaknya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bangun hubungan yang penuh kasih, baru Anda bisa memuridkan orang. Katakan amin. Poin yang kedua mengenai memuridkan adalah, saya kasih dahulu poinnya, bahwa perjalanan pemuridan menghasilkan perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. The process of discipleship results in life transformation. Ayatnya agak panjang, yaitu dari ayat 8 sampai 17. Saya bacakan, saudara perhatikan. Karena itu, kata Paulus, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu, Filemon, apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya. I'm asking of you. Aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan, karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia, Onesimus, tidak berguna bagimu, Filemon, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia, Onesimus, yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu, Filemon. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi Filemon, kalau engkau menganggap aku Paulus sebagai rekan, terimalah dia, terimalah Onesimus seperti aku sendiri. Katakan amin. Saudara-saudara, waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita ajak untuk orang bertobat. Ingat ya saudara-saudara, tujuannya bukan untuk menghakimi, tujuannya bukan untuk memaki dia, tapi tujuannya supaya hidupnya berubah. Katakan berubah. Dan bukan cuma sekedar berubah, tapi berubah menjadi seperti Kristus. Itu dia. Seringkali saya temukan anak-anak Tuhan ketika dia bicara sama anaknya, dia bicara sama anggota keluarganya, kepada papa, mama, om, tante, dan teman. Kita tegur teman kita, tetapi ternyata motivasi kita bukanlah kasih. Motivasi kita karena kita jengkel sama orang ini, karena kita sebel sama orang ini. Lalu kita lemparkan semua firman Tuhan. Kolose, Galatia, Roma, Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Kalau perlu daftar isi dilempar. Lihat. Tetapi ternyata bukan karena supaya kita pengen dia berubah. Kita hanya sekedar menegur. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk mindset kita berubah. Kita memuridkan. Artinya apa? Waktu kita sampaikan teguran dengan kasih. Waktu kita sampaikan kritik dengan kasih. Waktu kita bagikan firman Tuhan dengan kasih, semuanya itu punya tujuan supaya orang ini menjadi berubah lebih baik, dan bukan cuma sekedar lebih baik, tetapi semakin menyerupai Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan saudara, Anda tahu enggak? Semakin Anda melakukan pemuridan, bukan hanya orang itu yang akan berubah, saudara pun juga akan berubah. Lihat. Seringkali anak-anak Tuhan tuh stuck dalam hidupnya. Pastor, why this is keep happening to me? Tuhan, Pastor, kenapa sih hal-hal ini terjadi terus sama saya? Kok ini lagi? Sekarang saya akan bertanya gini, sudahkah kamu memuridkan? Seringkali ini missing point-nya, saudara. Kita tidak memuridkan, makanya hidup kita nggak berubah. Sebab waktu kita memuridkan, waktu kita menyampaikan kebenaran firman kepada seseorang, maka kebenaran firman yang sama juga akan tanda kutip menilai kita, akan menghakimi kita, akan berbalik kepada kita. Halo para orang tua, kalau engkau bilang sama anakmu, jangan nyontek ya, jujur waktu ujian, perkataan yang sama juga engkau akan balik kepada dirimu sendiri. Apakah engkau tidak curang dan menyontek di pekerjaanmu? Hidup yang bersih ya,
Tapi ternyata Anda sendiri, aduh hidup yang bersih. Gue dari kemarin ngamplopin orang kanan kiri. Ayo jujur dengan diri sendiri ya. Aduh kakak pengen lihat Dede hidupnya benar. Engkau sendiri di sini ternyata bikin skripsi pakai joki, nanya ChatGPT. Lihat kan? Ayo baca firman tiap hari. Engkau juga akan dihakimin. Saya baca firman tiap hari enggak ya? Ayo pujian penyembahan sama Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Engkau sendiri masuk hadirat Tuhan atau enggak? Pertanyaannya. Ya kan? Ayo jaga mulutmu. Tiba-tiba di belakang totot pukuk, Anda udah marah-marah. Lihat, banyak orang gak berubah hidupnya. Kenapa? Karena tidak memuridkan. Tapi waktu Anda memuridkan, firman yang Anda gunakan akan juga kembali kepada Anda dan mengubahkan hidup Anda. Katakan amin. Saudara, kalau engkau baca suratnya Paulus, surat Paulus di kitab Filemon ini dan Filipus, itu adalah surat yang bahasanya Paulus paling lembut. Paling lembut. Kalau Anda baca kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Rasul Paulus tuh pengajar yang berapi-api. Ya, kalau Anda baca kitab Roma contohnya, upah dosa ialah maut, bertobat lo, mati masuk surga. Wih, kayak ditampar. Apalagi Korintus, perempuan jangan sok tahu kalau di gereja. Wih, kayaknya begitu kan, dia lagi marah sama perempuan di situ. Semua suratnya itu kayaknya tonjok-tonjokin jemaat. Tapi giliran dia tulis kepada Filemon, kepada Filipus, nadanya berubah. Tahu kenapa? Bukan otomatis. Karena semakin Paulus memuridkan, semakin firman itu balik sama dia. Langsung kalimatnya berubah. Dia menjadi seperti seorang bapak, menjadi seperti seorang kakak kepada Filemon. Wow. Saudara, saya berdiri hari ini, saya datang dengan saudara bersama dengan istri saya. Ini istri saya di depan, dia akan menghakimi saya kalau saya salah. Gitu aja. Memang itu tugasnya istri, memang, ya. Dia bisa lihat kok saya juga berubah. Antara Chris yang dia nikahi dulu dengan yang sekarang udah berubah. Saya kalau juga mau berkhotbah sekarang, saya udah gak mau teoritik deh. Pokoknya yang sudah saya jalani atau saya sedang jalani sekalipun tidak sempurna. Itu yang saya bagikan. Lebih baik khotbah yang sama selama 1 tahun, tapi itu sudah saya jalani daripada teoritik. Seorang teolog bisa saja berkhotbah secara teori kepada Bapak Ibu Saudara, tapi saya gak mau begitu lagi. Istri saya bisa, ya makin lama suami saya makin lembut. Tapi kalau soal teologianya tetap makin tajam. Nah itu dia. Lihat, bukan saya sedang membanggakan diri saya, tidak. Tapi semakin saya memuridkan, ternyata apa yang saya bagikan, itu juga mengubahkan hidup saya. Anda nggak capek hidupnya begini-begini aja. Ayolah, mulai memuridkan. Mulai bagikan firman itu, mulai bagikan kebenaran itu. Dan hal yang sama akan mendorong Anda juga ikut berubah. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, 4 poin saja. Yang ketiga, poinnya saya berikan. Harga pemuridan adalah pengorbanan. The cost of discipleship is self-sacrifice. Di dalam ayat 18, 19 sampai 20, Paulus nulis begini. Kalau dia, yaitu Onesimus, sudah merugikan engkau Filemon ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Pelan-pelan ya, perjalanannya dibangun atas dasar kasih, tujuannya perubahan ke arah Kristus, tetapi untuk orang berubah ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang namanya perubahan itu gratis. Satu-satunya yang gratis dalam Alkitab adalah keselamatan. Itu pun dibayar dengan sangat mahal oleh Yesus Kristus. Lihat, tapi kalau engkau rindu anakmu berubah, saudaramu berubah, orang-orang yang kau kasihi berubah, engkau juga harus bayar harga. Filemon, kenapa Onesimus kabur dari Filemon? Dari ayat ini jelas Onesimus punya hutang. Tapi Paulus bilang gini, Filemon, terima Onesimus. Dan kalau dia berhutang, kamu jadi ngambek karena Onesimus gak bisa bayar hutang. Aku Paulus yang akan menanggungnya. Wih, padahal Paulus ada dalam penjara. Bagaimana mungkin bisa buat? Tapi Paulus bilang aku yang nanggung. Paulus bersedia menanggung supaya baik Filemon dan Onesimus berubah jadi murid. Hari ini Anda tidak bisa berkata begini, Tuhan tolong ubahkan keluargaku, ubahkan saudaraku, orang tuaku. Tapi Anda sendiri tidak bayar bagian Anda.
Kalau engkau rindu saudaramu mengalami hadirat Tuhan sebagaimana engkau alami hadirat Tuhan di sini, bawa mereka ke gereja ini. Bawa, aduh orang tua saya, saudara saya jauh Pak, dia ada di Bogor, Pastor Chris juga di Bogor, nggak jadi masalah. Bayarkan Grabnya dan Gojeknya ke sini dan pulangin lagi, ya kan? Oh saudara saya ada jauh Pak di Tanjung Priuk, masukin Jack Lingonya biar jalan pakai Transjakarta. Pak, dia mintanya dijemput, setelah itu ke gereja, pulangnya makan siang dulu baru antar pulang. Ya, sisihkan, ajak dia makan siang kalau perlu. Anda harus bayar harga. Saya suruh baca Alkitab Pak, tapi dia nggak mau download, nggak mau beli Alkitab. Beliin Alkitab, pasang di handphonenya dia Alkitab. Anda harus bayar harga. Seberapa jauh Anda mau supaya melihat keluargamu diselamatkan dan ada dalam Tuhan? Lihat Bapak Ibu Saudara, saya temukan sering kali kita bilang, Tuhan selamatkan keluargaku Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kau yang selamatkan. Tuhan selamatkan rekan-rekan kerjaku, kau yang selamatkan. Seringkali kita tidak sadar, kitalah jawaban dari doa-doa yang kita naikkan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk, ada harga yang dibayar. Tetapi kalau kita melihat yang kita kasihi berubah, harga apapun menjadi tidak ada nilainya. Betapa mulianya rencana Allah. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir setelah ini kita berdoa. Bahwa penopang pemuridan adalah komunitas orang percaya. Support of discipleship is community of believers. Jalannya menuju pemuridan, perubahan itu adalah kasih. Tujuannya perubahan supaya menjadi seperti Kristus. Ada harga yang harus dibayar untuk perubahan. Dan mungkin saja dalam perjalanan kita menjadi lelah dan rasanya tidak kuat. Oleh karena itu kita butuh support. Dan Alkitab ajarkan dalam surat Filemon bahwa support supaya kita bisa menjalankan pemuridan adalah komunitas orang percaya. Paulus punya komunitasnya, Filemon pun punya komunitasnya. Kita lihat ya, kita lihat komunitasnya Filemon dari ayat 1, 2, dan 3. Dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita. Kepada Filemon yang terkasih teman sekerja kami. Kepada Apfia, saudari kita. Kepada Arkipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Wow, kalau bahasa sekarang kepada anggota kul di rumahmu. Nah itu dia. Ya, anugerah dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon gak sendirian, ada Apfia, ada Arkipus dan jemaat di rumahnya. Ketika Filemon harus berubah dari majikan, harus menjadi orang Kristen yang sejati, dia punya support, komunitas di dalam rumahnya yang membantu dia berubah. Bagaimana dengan Paulus yang di penjara itu? Apakah dia sendirian? No, kita lihat di akhir surat, ayat 23, 24, dan 25. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjaraku karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, penulis kitab Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, penulis kitab Lukas, teman-teman sekerjaku. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Lihat, Filemon punya support sistemnya. Paulus pun punya support sistemnya. Gak ada yang jatuh sakit mental, Bapak Ibu Saudara, gara-gara ada perubahan. Tahu kenapa? Mereka punya support komunitasnya. Tahun 2025 belum berlalu. Saya mau ingatkan apa yang Pak Niko sampaikan di awal tahun ini Januari. Tahun 2025 Januari, bulan Januari, Pak Niko katakan gini, ini adalah tahun kegoncangan, tahun perang akan banyak, dan juga tahun ada bencana dan yang lain-lain. Bukankah di bulan Oktober ini kita sudah lihat, masuk ke bulan 10 dari tahun 2025 itu bencana perang dan yang lain-lain terjadi? Lihat, Anda tidak akan bisa bertahan kuat if you live alone. Kalau Anda hanya sendirian. Sebaliknya pastikan Anda memiliki komunitas support Anda. Katakan amin. Sebagai respon terhadap pemberitaan firman hari ini, yuk saya ajak saudara-saudara untuk terus membangun dan mempertahankan hubungan yang penuh kasih dengan sesama pengikut Kristus. Yang kedua, bantu sesama pengikut Kristus supaya dia bertumbuh semakin dewasa menyerupai Kristus. Yang ketiga, berikan waktumu, daya dan danamu untuk membantu pengikut Kristus bertumbuh dewasa. Dan yang keempat, bagianmu sendiri. Ayo bergabung dalam komunitas orang percaya. Aktif di gereja, gabung ke kul. Yang sudah ada di kul, jangan kabur dari kul. Yang belum di dalam kul, gabung dalam kul. Langsung datangi para pengerja gereja, tanya, gimana caranya saya ikut kul? Ya,
supaya Anda tetap kuat menghadapi badai apapun yang akan terjadi di depan ini. Dan Anda akan melihat sekalipun ada goncangan, Anda tetap memuridkan, membantu orang lain, membantu diri Anda sendiri menjadi serupa dengan Kristus. Yang mau melakukan katakan, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Para imam, bolehkah kembali lagi? Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Angkat tanganmu, katakan, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan. Pergunakan kami Tuhan sebagai bejana-bejana yang melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau ternyata selama ini kami belum memuridkan, kami tidak memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan firman Tuhan yang baik untuk membantu orang lain berubah. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak melakukannya dalam standar kasih Tuhan, tapi karena kejengkelan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami mengerti, kami harus dengan kasih membantu keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, untuk mereka berubah semakin lama, semakin menyerupai Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, pergunakan kami. Kami tahu waktu kami mulai memuridkan, Engkau juga akan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Berbicaralah lebih dalam kepada anak-anak-Mu ini. Jadikan mereka semua pemurid-pemurid di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan.